Halo, perkenalkan nama saya Ruth Stefani Jamili. Saya mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat. Di video ini saya akan membahas tentang limbah padat. Limbah padat adalah sisa aktivitas manusia yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi. Limbah padat berasal dari kegiatan industri maupun domestik. Berdasarkan sifat kimia, terdapat dua jenis limbah padat, yaitu yang pertama limbah padat organik, limbah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, seperti daun-daunan, tulang, sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kedua, limbah padat anorganik, limbah padat yang sulit didegradasi oleh mikroorganisme di alam, seperti kaleng, plastik, besi, logam-logam, serta bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Berdasarkan sifat fisiknya, limbah padat digolongkan menjadi yang pertama, limbah padat basah. Terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, buah. Sifatnya banyak mengandung air sehingga cepat membusuk, terutama pada daerah tropis. Yang kedua, limbah padat kering. Limbah padat kering terdiri atas dua golongan, yaitu metalik rubis, contohnya besi tua dan kaleng bekas. Dan yang kedua, non-metalik rubis, seperti kaca, mika, dan keramik. Yang ketiga, limbah padat lembut, terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat mudah berterbangan yang dapat membahayakan pernafasan serta penglihatan. Itu seperti debu yang dihasilkan pabrik-pabrik serta abu yang berasal dari sisa pembakaran kayu. Yang keempat, limbah padat besar memiliki ukuran yang cukup besar seperti bekas furnitur, kursi dan meja, peralatan rumah tangga, kulkas dan TV, dan lain sebagainya. Yang kelima, limbah padat berbahaya dan beracun. B3. Limbah padat yang berbahaya baik terhadap manusia, hewan maupun tanaman. Bentuknya seperti limbah yang berasal dari rumah sakit, limbah sisa pestisida, serta limbah berbahan radioaktif yang dapat menyebabkan ledakan. Penanggulangan limbah padat. Cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi keberadaan limbah padat. Yang pertama, insinerasi. Sebagian sampah tidak bisa terurai atau bahkan memiliki waktu untuk terurai yang sangat lama. Insinerasi atau proses pembakaran umumnya dilakukan untuk limbah padat industri. Caranya, ini dinilai efektif meskipun menimbulkan dampak negatif, yaitu timbulnya polusi udara. Yang kedua, daur ulang. Bagi limbah yang berasal dari sampah domestik, cara daur ulang masih memungkinkan untuk diaplikasikan. Misalnya sampah dengan berbahan kertas bisa diolah kembali menjadi kertas kembali. Begitu juga dengan plastik, bisa diolah untuk menjadi kerajinan maupun dialihfungsikan menjadi benda lain. Yang ketiga, memilah sampah ketika tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah sampah domestik. Setidaknya kita dapat memilah dan memisahkannya. Cara ini akan memudahkan dalam proses penghancuran atau daur ulang. Yang keempat, cari barang alternatif. Dengan cara mengganti sejumlah penggunaan barang domestik yang berpotensial menjadi sampah padat. Salah satunya yaitu dengan mengurangi penggunaan tas belanja plastik dan membawa tas belanjaan sendiri dari kain maupun paper bag, serta menggunakan tumbler sebagai pengganti botol plastik ketika minum.